Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan juga anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dengan segala kesukacitaan pada saat ini kita akan membangun ibadat Patuen Brayat. Dan seperti biasanya, kita masih ada dalam peribadatan melalui keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengawali ibadat kita pada saat ini. Sejenak kita mengambil saat teduh, meneduhkan hati, pikiran, jiwa kita, hampiri tahta Tuhan. Biarlah kita semua mengaku, ibadat kami pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia dan kekal kasih-Nya. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Bersama-sama kita angkat satu pujian mengawali ibadat kita dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan bait yang kedua. Dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita kembali hampiri tata Tuhan, kita berdoa. Mohon Allah sendiri yang akan berkarya di dalam kita akan merenungkan apa yang menjadi sabda-Nya. Allah yang baik, Allah yang senantiasa menaungi kami dengan cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan kami pada saat ini anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan, masih berikan kesempatan bagi kami untuk ada dalam satu persekutuan kudus dengan keluarga kami masing-masing dan juga dengan gereja Tuhan. Kami mengimani itu semua ada karena karya-Mu. Bersama dengan umat-Mu pula, saat ini, hari ini, kami belajar untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Karena inilah Tuhan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Melihat betapa besarnya pengasihan-Mu yang nyata atas kami. Sekiranya apa yang kami ungkapkan melalui puji dan doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan sejenak, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Mohon Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan menolong kami. Tuhan yang akan mengurapi kami dengan karya Roh Kudus. Supaya sekalipun kami ada dalam keterbatasan, kami masih tetap tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan melalui firman yang Engkau beritakan.
Kalau kami ada dalam keterbatasan, biarkanlah Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami di dalam kuasa Roh Kudus, supaya hanya karena pengajaran Tuhan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan, dan kami boleh terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Hamba-Mu yang akan mewartakan sabda-Mu ini tentu ada dalam keterbatasan. Mohon hikmat dari Tuhan dalam karya Roh Kudus, supaya apa yang kami ungkapkan, biarlah semuanya semata-mata hanya karena anugerah, penyertaan, dan hikmat Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang akan berfirman atas kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan saat ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17 tuliskan kepada kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama perhatikan ayat yang ke-14 dari bacaan kita tadi. Ayat ini akan menjadi titik tolak kita untuk merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa Dia adalah sahabat kita. Yesus adalah sahabat orang percaya. Bahkan Ia menegaskan hal itu dengan apa yang dilakukannya. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya
menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya di kayu salib. Ini menunjukkan kepada kita betapa besar ia mengasihi manusia, dan kemudian ia menyebutkan bahwa manusia, orang yang percaya itu adalah sahabatnya. Sebuah kenyataan yang sebenarnya kita tidak bisa memungkiri. Ini adalah sebuah fakta sejarah yang ditulis oleh penulis Injil, yang menegaskan kepada kita betapa dia mengasihi sahabat-sahabatnya dengan menyerahkan dirinya. Dan kita pun juga mengaku bahwa Yesus itu adalah sahabat kita, sahabatku. Pertanyaannya sekarang adalah, jika Yesus adalah sahabat kita, sahabatku, apakah aku adalah sahabat Yesus? Ini pertanyaannya. Kalau Yesus mengatakan bahwa kita ini sahabatnya, adalah karena apa yang dilakukannya. Tekanannya adalah pada apa yang dilakukan Yesus, sehingga Yesus kemudian menyebut kita adalah sahabatnya. Dengan kalau kita bertanya apakah aku sahabat Yesus, berarti apa yang aku lakukan untuk dia, Yesus. Apakah aku sahabat Yesus? Apakah sungguh-sungguh aku ini sahabat Yesus? Bacaan kita pada saat ini menolong kita untuk menjawab pertanyaan itu. Menjawab pertanyaan, apakah aku sahabat Yesus? Bacaan kita pada saat ini saudara-saudara dinyatakan dengan tegas kepada kita bagaimana sesungguhnya karakteristik dari sahabat Yesus itu. Jika kita mengatakan aku adalah sahabat Yesus, maka harus ada ciri tertentu, harus ada karakteristik tertentu yang itu bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita, dan itu kita boleh belajar dari apa yang disampaikan kepada kita melalui bacaan kita saat ini. Mari perhatikan ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-17. Ini menjadi karakteristik pertama dari sebutan aku sahabat Yesus. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi karakteristik pertama dari sahabat Yesus adalah hidup saling mengasihi, atau mampu hidup saling mengasihi seperti ditegaskan di dalam bacaan kita. Nah, sungguhnya Pak Ibu dan saudara-saudara, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-17 ini merupakan sebuah bentuk pengulangan dari apa yang dituliskan dan diberitakan kepada kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Mari sejenak kita perhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34 dan ayat yang ke-35. Ini juga bagian dari pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan kepada kita begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 12 dan ayat yang ke-17. Ini seolah-olah menjadi sebuah bentuk pengulangan dari apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-34 dan 35 dari pasal yang ke-13 Injil Yohanes. Kalau kita bertanya saudara-saudara, mengapa sih Tuhan Yesus mengulang kembali perintah ini?
Mengapa sih harus ada bentuk pengerulangan dari pengajaran Tuhan Yesus untuk murid-muridnya? Sebenarnya jawabnya sederhana, saudara-saudara. Pengulangan adalah sebuah bentuk atau model pembelajaran. Terutama untuk sesuatu yang sulit dimengerti atau dipahami. Kalau kita belajar sesuatu yang sulit, tidak mungkin kita hanya belajar sekali, kan? Kita pasti akan berkali-kali belajar, kita akan mengulang, sampai pada akhirnya kita memahami dan mengerti. Seperti halnya juga kalau kita menancapkan sebuah paku gitu, ke tembok atau ke bidang tertentu begitu, tidak cukup dengan satu pukulan, ya. Supaya pada akhirnya paku itu bisa tertancap dengan kuat, dengan baik. Begitu. Kita butuh pengulangan untuk memukul paku itu supaya tertancap dengan baik. Demikian pula dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang kasih ini. Ia mengulang kembali pengajarannya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu tahu bahwa apa yang disampaikan ini sesuatu yang penting, tapi juga bukan hal yang mudah. Mari kita bertanya pada diri kita, saudara-saudara. Jika kehendak hidup saling mengasihi itu menjadi karakteristik pertama dari sahabat Yesus, apakah aku sudah mengasihi saudara-saudaraku? Ini pertanyaan pertama. Saudara kandungku. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, saudara-saudara, yang namanya saudara juga sering ada dalam hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain, walaupun itu adalah saudara kandung. Hubungan dengan saudara kandung sering ada dalam ketegangan, yang kemudian itu berlarut-larut sampai pada akhirnya satu dengan yang lainnya saling tidak sapa, saling tidak menegur, dan saling tidak peduli. Bahkan menginjakkan kakinya ke rumah saudaranya pun tidak pernah mau. Tapi kita diingatkan, saudara-saudara, jika kita mengaku bahwa aku ini adalah sahabat Yesus, maka kita harus belajar untuk mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Apakah kita juga sudah mengasihi kerabat kita? Kerabat itu berarti dalam hubungan yang lebih luas. Tunggal mbah atau tunggal buyut begitu. Dan kita juga sadar, saudara-saudara, betapa dalam konteks seperti ini rawan sekali juga perpecahan di antara saudara. Kalau ada yang pernah terlibat konflik, barangkali sudah tidak peduli lagi satu dengan yang lainnya. Tidak peduli lagi keberadaan satu dengan yang lainnya. Semuanya juga sudah saling tidak peduli. Kalau terjadi, saudara-saudara, kembali kita diingatkan. Yesus mengatakan kepada kita, kamu harus saling mengasihi. Jika engkau menyebut bahwa engkau adalah sahabatku. Aku sahabat Yesus. Dalam konteks yang lebih luas, saudara-saudara, dalam kehidupan persekutuan kita, betapa kita juga sangat mudah ada dalam keberadaan di mana kita ada dalam ketegangan satu dengan yang lain. Entah karena apa, atau karena persoalan yang muncul tanpa pernah kita duga. Tetapi kita diingatkan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, jika karakteristik pertama dari ungkapan apakah aku sahabat Yesus itu adalah saling mengasihi, maka mau tidak mau kita harus juga belajar untuk mengasihi. Mewujudkan kasih itu dalam kehidupan persekutuan kita. Memang ada banyak orang yang berdalih, mengasihi itu bukan perkara yang mudah. Iya, memang bukan perkara yang mudah.
Kalau perkara mudah, Tuhan Yesus tidak akan mengulang lagi apa yang diajarkan. Tuhan Yesus juga tidak akan menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Kalau itu hal yang mudah. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menjadi sahabat manusia itu dengan menyerahkan dirinya, memberikan hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita belajar dari apa yang disampaikan kepada kita melalui penulis Injil Yohanes ini dari pengajaran Tuhan Yesus. Belajarlah untuk saling mengasihi. Dan berusahalah untuk saling mengasihi. Sekalipun itu tidak mudah. Dan kalau kita bertanya saudara-saudara bagaimana supaya kita saling mengasihi, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 mengatakan kepada kita begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita hanya bisa saling mengasihi saudara-saudara jika kita tinggal di dalam kasih Yesus. Jika kita ada dalam persekutuan dengan Dia. Tanpa ada dalam persekutuan dengan Dia, saudara-saudara, apakah yang ada dalam kehidupan kita itu kasih, saudara-saudara? Sering sekali tidak. Karena sungguhnya kita, manusia ini, orang percaya ini, hanya boleh hidup dalam kasih jika kita dalam persekutuan dengan Dia. Mari kembali kita mengingat saudara-saudara. Hidup saling mengasihi itu tidak mudah. Oleh karena itu mari kita berjuang untuk mewujudkannya. Jika kita kembali mengingat, aku ini adalah sahabat Yesus. Ini tidak bisa ditawar. Itu karakteristik pertama, saudara-saudara. Sebutan aku adalah sahabat Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, mari perhatikan ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Karakteristik kedua dari sahabat Yesus adalah taat atau menuruti firman Yesus. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah bentuk perulangan dari apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Itulah saudara-saudara yang menjadi karakter kedua dari aku ini adalah sahabat Yesus. Oleh karena itu mari bersama-sama kita lihat diri kita. Bagaimana sungguhnya kita hidup? Bagaimana aku hidup? Apakah aku ini termasuk pribadi yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan? Aku ini belajar untuk merenungkan apa ini firman-Nya dan melakukan apa yang menjadi firman-Nya itu dalam kehidupanku, karena itu akan menentukan apakah aku ini sahabat Yesus atau tidak. Kalau kita dalam hidup ini saudara-saudara hanya menuruti diri kita sendiri, menuruti hawa nafsu kita, menuruti apa yang diinginkan dunia ini, barangkali kita perlu berpikir ulang untuk menyebut bahwa aku ini adalah sahabat Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara, karakter aku, sahabat Yesus. Mari perhatikan ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Buahmu itu tetap. Karakter ketiga, aku ini sahabat Yesus, adalah ketika dalam hidup ini kita boleh menghasilkan buah yang tetap. Apa artinya buah yang tetap, saudara-saudara? Kita boleh memaknai, saudara-saudara, buah yang tetap itu adalah buah yang lahir dari kasih kita kepada Allah, kepada Kristus, kepada Tuhan kita. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tidak ada ketaatan sejati tanpa kasih. Ketaatan sejati itu pasti didasari atas kasih. Kita bisa saja taat hukum. Tapi sesungguhnya apakah taat hukum itu juga didasarkan atas kasih kita pada hukum itu? Sering sekali tidak, saudara-saudara. Kita taat hukum karena apa? Karena takut terkena hukuman kalau melanggar hukum itu. Allah menghendaki dalam kehidupan kita, saudara-saudara, jika dalam hidup ini kita menyebut bahwa diri kita, aku inilah sahabat Yesus, maka mau tidak mau kita harus belajar untuk hidup dalam kasih kita kepada Allah, dan apa yang kita wujudkan dengan kasih kita kepada Allah itu nyata dalam kehidupan keseharian kita. Sebagai sebuah bentuk bahwa hubunganku dengan Tuhan itu berbuah nyata, jelas dalam kehidupan keseharianku dan hubunganku dengan yang lain. Mari kita mengingat, saudara-saudara, tidak semua orang dipilih untuk menghasilkan buah yang tetap. Sekali lagi, tidak semua orang dipilih untuk menghasilkan buah yang tetap. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat kita, bukan kamu yang milih aku, tetapi akulah yang milih kamu. Tidak setiap orang dipilih. Oleh karena jika kita adalah orang percaya yang dipilih untuk menghasilkan buah yang tetap, mari kita mensyukuri ini di dalam kehidupan kita. Dan belajarlah untuk mengasihi Allah, supaya pengasihan kita kepada Allah itu akan menjadi nyata atau berdampak dalam hubungan kita dengan yang lain. Itu karakter ketiga dari aku ini sahabat Yesus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita kembali pada pertanyaan pertama yang kita ajukan kepada diri kita, apakah aku ini adalah sahabat Yesus? Maka dari apa yang saya sampaikan, sesungguhnya kita bisa mempertajam melalui pertanyaan begini. Apakah aku ini adalah pribadi yang juga mengasihi orang lain? Sebagaimana Yesus mengasihi Bapaknya dan Yesus mengasihi kita. Apakah aku ini aja pribadi yang taat pada apa yang diperintahkan Tuhan? Dan apakah aku ini menghasilkan buah dalam hidupku? Buah yang tetap, buah yang merupakan hasil dari bentuk kasih kita kepada Allah. Pertanyaan itulah, saudara-saudara, yang perlu terus-menerus kita ajukan di dalam hidup kita. Dan mari kita menjawabnya secara pribadi, pertanyaan-pertanyaan itu. Supaya kita tahu pada akhirnya, apakah aku ini sahabat Yesus. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi dan yang mas Tuhan, kita akan kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 453. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua.
Bersamaan dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Yesus Tuhan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tarannya. Dia tahu kelemahanku, naikkan doa padanya. Mari kita kembali menghampiri tetap Tuhan. Di dalam doa kita akan mengangkat doa syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami membangun ibadat kami saat ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk boleh merasakan persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus, supaya melalui persekutuan ini kami boleh merasakan kedekatan dengan Engkau dan kedekatan dengan saudara-saudara kami yang lain, terutama kedekatan kami dengan keluarga kami masing-masing. Supaya melalui kedekatan, melalui peribadatan ini, kami bisa semakin boleh menghayati betapa pentingnya dan bermaknanya persekutuan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami nikmati. Dan perkenankan pada saat ini kami juga mengucapkan syukur kepada Engkau karena Engkau telah berfirman kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus adalah sahabat kami. Dan kami boleh bertanya, apakah kami adalah sahabat-Mu? Dan kami boleh belajar dari apa yang sudah Engkau wartakan bagi kami. Biarkanlah kami boleh menjawab itu secara pribadi dalam hidup kami, supaya kami juga dimampukan untuk hidup saling mengasihi, hidup dalam ketaatan atas firman-Mu, dan hidup menghasilkan buah yang tetap dengan mengasihi Engkau. Engkau adalah Allah kami, yang selalu menghendaki supaya hidup kami boleh menghasilkan buah dan bermakna bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk mewujud nyatakan apa yang di firman-Mu itu, supaya firman-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia ya Tuhan. Bapa, perkenankan pada saat ini kami mengangkat syafaat kami.
Berdoa untuk kekasih-kasih kami yang saat ini ada dalam pergumulan terkait dengan kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan finansial, dan pergumulan-pergumulan yang lain, ya Tuhan, yang sungguhnya kami tak bisa menyebutnya satu persatu. Kami menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu itu dalam pengasihan Tuhan, supaya Tuhan menolong, Tuhan memampukan setiap orang untuk boleh keluar dari pergumulannya dan menjadi semakin dewasa dalam imannya, karena boleh menghayati bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai dan memampukan hidupnya. Kami menghayati, ya Tuhan, bahwa pergumulan itu adalah bagian dari hidup kami. Sesungguhnya kami tidak menghendaki itu, tapi itu adalah bagian dari kenyataan yang harus kami hadapi. Oleh karena itu, biarkanlah kami juga Engkau berikan karunia untuk bersabar menghadapi pergumulan itu, dan karunia untuk mampu bertahan dari pergumulan, dan itu tidak menjatuhkan kami. Mohon kuat kuasa-Mu nyata dalam karya Roh Kudus. Berdoa untuk kesatuan kehidupan keluarga kami masing-masing. Siapapun kami dan apapun peran kami, mampukan kami, ya Tuhan, untuk boleh mengambil peran yang positif dan peran yang benar, dan sekaligus juga peran itu akan menjadi teladan atas kehidupan saudara-saudara kami yang lain, supaya kesatuan kami sebagai satu keluarga boleh menjadi teladan atas kehidupan keluarga yang lain. Berdoa pula untuk kehidupan gereja Tuhan yang sesungguhnya masih akan terus membangun peribadatan secara online. Mampukan kami untuk tetap boleh menghayati bahwa apa yang kami lakukan dengan peribadatan seperti ini tidak akan mengurangi hikmat yang Tuhan berikan bagi kami, dan tidak mengurangi keakraban kami sebagai satu keluarga besar Gereja Kristen Jawitan Jemaat Malang. Dan kami tak boleh percaya ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendidik kami, supaya kami percaya setiap perkara yang kami hadapi pasti ada cara untuk mengatasinya, dan kami tidak hilang harap atas kehidupan yang kami jalani sebagai gereja Tuhan. Dan mampukan kami pula untuk tak boleh bersaksi kepada dunia dengan apa yang kami ungkapkan dan apa yang kami lakukan peribadatan kami. Lebih dari itu, Engkau yang akan meneguhkan kami, umat-Mu, untuk percaya bahwa ini pun pasti akan berlalu karena kasih setia. Bapa di sorga, Engkau juga berkati setiap kegiatan yang dilakukan, tentu dalam segala keterbatasannya. Karena kami percaya, Tuhan, bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang melakukan misi, melakukan dan mewujudkan hidupnya sebagaimana kehidupan Kristus. Dan perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk wabah yang melanda dunia, pandemi virus corona. Tuhan sendiri juga yang akan turut terlibat di dalamnya. Tuhan yang akan menghiburkan mereka yang kehilangan karena pandemi ini. Tuhan juga yang akan berikan kekuatan kepada mereka yang terlibat menangani seluruh bencana, supaya pada akhirnya kami boleh melihat karya Tuhan yang nyata, bahwa Engkau yang menjadi bebas atas rasa takut, khawatir kami berhadapan dengan pandemi corona ini. Biarkanlah dunia pada akhirnya mendapatkan pemulihan dari Tuhan, dan tetap berikan kepada kami kemampuan untuk memberikan kontribusi positif atas upaya untuk menyelesaikan perkumpulan besar dunia ini. Berkati juga pemerintah kami, dari pusat sampai daerah-daerah, untuk tetap mengupayakan apa yang terbaik, mengupayakan supaya mata rantai virus corona ini boleh terhenti dan kami boleh kembali ada dalam kesukacitaan menjalani kehidupan seperti biasanya. Bapa di sorga, saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Apa yang kami berikan kepada Engkau sungguhnya tak sebanding dengan berkat-Mu yang besar atas kami.
Oleh karena itu berkatilah apa yang sudah kami berikan kepada Engkau sebagai wujud pengakuan bahwa kami ini bergantung kepada Engkau. Mampukan kami untuk terus belajar memberikan diri kami sepenuhnya sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan hidup kami, aktivitas kami. Tuhan yang menopang dan menolongnya. Biarkanlah hidup kami semakin hari, semakin bermakna, semakin hari, semakin boleh mewujudkan bahwa kami ini adalah sahabat Yesus. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan kami Kristus yang menjadi selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadat kita, mari kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 237 bait yang kedua. Kita mohon berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus beserta dengan kita semua saat ini dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, demikian ibadat kita pada saat ini boleh kita akhiri, biarkan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.